Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3221. Selamat kepada Tuan Ye yang tidak terkalahkan di dunia. Hah. Begitu Ye Junlin memasuki Daxia, dia merasa ada yang tidak beres. Wajahnya berubah. Satu demi satu napas kuat berlarian di Daxia. Seluruh musim panas berantakan, dan sepertinya banyak orang mencari sesuatu. Ye Junlin bisa merasakan nafas yang kuat. Ini benar-benar kecelakaan. Pada awalnya, Ye Junlin bingung dan sedikit takut. Tapi segera, Ye Junlin tertawa. Bukankah itu yang dia prediksi? Setelah kekuatan tempurnya terungkap, itu pasti akan menyebabkan masalah seperti itu. Junjun, Li Ziran pasti akan menjadi target. Ditemukan oleh banyak orang. Hanya saja ada beberapa kekuatan yang tidak diharapkan oleh Ye Junlin. Situasi Qinglong dan yang lainnya adalah sesuatu yang tidak dia prediksi. Ye Junlin merasa sangat beruntung sekarang. Untungnya, saya menyembunyikan Junjun dan yang lainnya terlebih dahulu. Kalau tidak, itu akan merepotkan sekarang. Ye Junlin tersenyum di sudut mulutnya, senang dengan tata letaknya yang maju. Setelah dia pergi jauh ke musim panas, segera datang ke dalam kontak dengan beberapa gelombang kekuatan. Bukankah itu hanya mencari Junjun dan Qinglong? Persis seperti yang dia prediksi sebelumnya. Sebelumnya, banyak orang memiliki sikap menunggu dan melihat terhadap 5 Qinglong, dan mereka masih ingin menunggu, atau bersiap untuk itu. Tapi sekarang kekuatan mereka terekspos seperti ini. Jika mereka tidak bertindak sekarang, selama mereka kembali, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Jadi, manfaatkan mereka sebelum Anda kembali. Haha. Dia semakin tersenyum. Untung. Dia sudah mengendalikan segalanya, dan sudah mengatur segalanya. Jika tidak peduli seberapa kuat Anda sekarang, jika titik lemah ini diambil oleh orang lain, atau terluka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu bahkan bisa menahannya. Biarkan dia memiliki kekuatan yang kuat, dan tidak ada tempat untuk menampilkannya. Ada satu hal lagi, dia telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan diperkirakan banyak orang di Departemen Sihir Kota menyerang akarnya sendiri. Namun, gagasan mengukur tulang akar Anda sendiri, atau bahkan mengenai tulang akar Anda sendiri, tidaklah sesederhana itu. Pertama-tama, kamu harus lebih kuat dariku, Ye Junlin. Saya tidak patuh untuk berdiri, biarkan Anda datang. Saya tidak memiliki temperamen buruk sama sekali. Tapi Ye Junlin percaya bahwa tidak ada faksi utama dari divisi setan kota yang bisa melakukan ini. Ini adalah poin yang cukup dia yakini. Jangan ragu untuk datang jika Anda ingin mengalahkan diri sendiri. Masalahnya, dia menunggu orang-orang Zenmoshi datang, dan membersihkan mereka satu persatu sebelum memulai kehidupan yang dia rindukan. Segala sesuatu yang menghalanginya dihancurkan. Dia adalah prinsip, jika saya tidak main-main dengan Anda, jangan main-main dengan saya. Pada saat ini dia menerima pesan dari agen Black Hawk. Agen Black Hawk segera menghubunginya setelah dia tahu dia telah meninggalkan negara beruang perang. Selamat kepada Tuan Ye yang tak terkalahkan di dunia. Bahkan kekuatan di belakang War Eagle tidak yakin untuk berurusan denganmu. Solusi mereka saat ini adalah menggunakan keluargamu atau aspek lain untuk membatasimu. Tapi jangan khawatir, Tuan Ye, saya telah memberitahu Nona Li Ziran dan yang lainnya sebelumnya sebelum keberangkatan Biro Perisai Langit. Saya berjanji untuk tidak menemukannya. Mendengar apa yang dikatakan agen Black Hawk, Ye Junlin tersenyum. Benar. Saya tidak takut. Mereka. Tapi terima kasih sudah mengirim pesan sebelumnya. Meskipun Anda tidak membutuhkannya. Jangan khawatir, Tuan Ye. Jika ada berita di sini, saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Tetapi jika Anda memiliki sesuatu, ingatlah saya. Agen Black Hawk tersenyum. Dalam hal ini, Ye Junlin tentu saja senang. Kedua belah pihak saling menggunakan. Ini sebenarnya lebih dapat diandalkan daripada banyak hubungan.
Setidaknya dia telah menempatkan Ailiner pada kekuatan di belakang War Eagle Nation. Begitu mereka memiliki tindakan atau sesuatu, dia akan tahu. Meskipun Anda ingin menjalani kehidupan yang Anda inginkan, Anda masih perlu memahami kekuatan-kekuatan ini terlebih dahulu. Karena itu, Ye Junlin meminta agen Black Hawk untuk segera menyelidiki detail pasukan ini. Dia perlu mengetahuinya terlebih dahulu. Bab 3222, Tuan Tians. Ye Junlin terus berjalan menuju Junjun dan tempat persembunyian mereka. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Marsekal Muda Tianche dan kelompoknya. Dia memimpin penjaga surgawi untuk menyelidiki situasi dan mencegah beberapa konflik terjadi. Melihat Ye Junlin kali ini, ekspresinya rumit, dan dia bahkan malu sampai-sampai dia ingin menemukan celah untuk merangkak. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Junlin begitu kuat, tetapi dia selalu menjadi tuannya. Beberapa waktu lalu, ketika ayahnya Tian Sensui menceritakan semua ini padanya, dia masih tidak percaya. Tapi dia ingat dari petunjuk dan mungkin tahu bahwa itu adalah Ye Junlin. Hanya saja dia tidak tahan dengan semua ini di dalam hatinya dan tidak mau mempercayainya. Ye Junlin, yang telah menjadi sasarannya dengan berbagai cara dan dianggap sebagai lawannya sebelumnya, tiba-tiba menjadi tuannya. Rasanya agak murah. Selalu sedikit tidak dapat diterima. Tapi keahliannya sendiri, di era ini, semuanya adalah Ye Junlin. Berpikir tentang menjadi sasaran para dewa kerajaan bintang terakhir kali, Ye Junlin yang akhirnya memanggil tuannya. Dia juga perlahan mencoba menerima tuan ini. Apalagi setelah Perang Dunia yang mengejutkan Ye Junlin di Siberia, dia juga tercengang. Tampaknya tidak buruk untuk memiliki tuan yang tak terkalahkan. Dia benar-benar kewalahan. Tapi melihat Ye Junlin, dia masih sangat malu. Dia menundukkan kepalanya dan bersembunyi di tim, tidak berani menatap Ye Junlin. Seluruh orang tampak sangat malu. Itu memalukan untuk menggunakan kaki saya untuk menarik keluar sebuah rumah dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Winkle, gadis-gadis itu berkicau. Ye Junlin menyeret Marshal Tianche di depannya. Momen paling memalukan bagi Marshal Tians datang. Apa yang kamu lakukan? Ye Junlin bertanya. Komandan Muda Tians memandang Ye Junlin dengan gemetar, dan tergagap, Tuan. Tuan. 5 orang Qinglong telah pergi. Begitu juga dengan Junjun dan saudari muda. Dan Simo. Mereka semua pergi. Sepanjang musim panas telah berlalu. Tuan, kami menjaga ketertiban. Mendengar ini, Ye Junlin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, mereka semua disembunyikan olehku. Mereka aman sekarang. Bagus. Suster Junjun dan yang lainnya akan mengalami kecelakaan. Dengan begitu aku merasa jauh lebih nyaman. Itu benar. Tim yang dipimpin Marsekal Tianche ini tidak dimaksudkan untuk menjaga ketertiban. Sebaliknya, mereka mencari Junjun dan Qinglong. Dia benar-benar berpikir ada yang salah dengan mereka. Mendengar bahwa semuanya baik-baik saja, dia merasa jauh lebih nyaman. Oke, lanjutkan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Ye Junlin menepuknya. Dimengerti, Tuan, Tuan. Komandan Muda. Tianche mengangguk dengan keras. Nama itu akhirnya masuk akal. Yang sama memalukannya adalah Ye Lingtian dan yang lainnya. Mereka sekarang juga tahu bahwa mereka pernah menyembah Dewa Kegelapan sebagai guru mereka. Dan siapa yang mengira bahwa tuan mereka ternyata adalah Ye Junlin. Ini keterlaluan. Masuk akal bahwa dengan seorang tuan yang tak terkalahkan, seseorang bisa tertawa dalam mimpi. Tapi mereka berbeda. Dengan tuan seperti itu, dia tidak bahagia sama sekali. Mereka bahkan tidak mau mengakui bahwa mereka memiliki hubungan mentoring dengan mereka. Sekarang apa yang Ye Junlin lakukan di masa lalu, tata letak bukan lagi rahasia. Banyak hal telah terungkap satu demi satu. Semua orang mengerti bahwa Ye Junlin sangat kuat di masa lalu, dan dia melakukan banyak hal. Hanya itu yang dia jaga. Kekuatannya sebelumnya sangat kuat dan menakutkan hingga ekstrim. Hanya saja karena keberadaan laboratorium dewa yang kuat, mereka harus menyembunyikan kekuatan mereka.
Banyak orang mengagumi Ye Junlin secara ekstrim. Baru sekarang dia merasa kekuatannya bisa mengendalikan segalanya, dan dia tidak berdiri. Sungguh setiap era, dia berdiri di atas. Tetapi dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar dan lebih banyak masalah. Tapi sekarang Ye Junlin berpikir sudah waktunya untuk berhenti dan mengendalikan semua masalah. Ini akan menjadi hari kecil yang indah. Dia pergi dengan penuh semangat. Hei, Marsal muda itu salah. Dia mengatakan bahwa semua orang disembunyikan oleh Raja sekarang. Tapi 5 orang Qinglong muncul lagi sebelumnya. Bab 3223, Tianxi Mansion menghalangi jalan. Seseorang di sebelahnya mengingatkannya, yang membuat Marsal Tianche segera bangun. Betul sekali. 5 orang Qinglong menghilang untuk sementara waktu. Tapi kemudian mereka muncul lagi. Tapi kemudian menghilang lagi. Sebelum itu, faksi utama divisi Zenmo sedang mencari 5 orang Qinglong. Masalah terjadi. Aku takut ada yang salah. Sebagai bos divisi Tianshan, Marsekal Tians tahu sejauh mana faksi utama dari divisi Zenmo tertarik pada Qinglong Five selama periode ini. Dia juga khawatir tentang kecelakaan itu dan mengingatkan 5 orang Qinglong. Hanya saja 5 orang Qinglong sekarang adalah yang terkuat di divisi Dewa Surgawi. Bahkan jika dia adalah bosnya, tidak mungkin. Jika orang tidak mendengarkan, mereka tidak akan mendengarkan. Sekarang jika Anda menganalisisnya dengan cermat, sesuatu mungkin terjadi. Bahkan junior sister Junjun dan Momi akan mengalami kecelakaan, dan tempat persembunyian yang baru saja guru katakan akan terungkap. Sesuatu telah terjadi. Langsung. Mereka segera mengejar ke arah Ye Junlin. Hanya saja kecepatan Ye Junlin tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dia tidak tahu di mana dia. Mereka benar-benar tidak bisa mengikuti. Itu dia. Cepat dan kejar ke arah ini, dan beritahu tuanku beritanya. Yang lain akan mengikutiku untuk menemukan Qinglong dan yang lainnya. Marsekal Tianche segera memberikan tugas, dan semua orang mulai bertindak. Dan atas nama divisi Tenshin, dia memberitahu penjaga Tencent di Daxia tentang situasinya. 5 orang Qinglong mengalami kecelakaan, dan segera pergi mencari mereka. Berita kecelakaan 5 orang Qinglong tidak hanya dalam biografi para dewa. Sekarang sudah mulai menyebar di antara faksi-faksi utama dari divisi Setan Kota. Sebuah kecelakaan terjadi pada 5 orang Qinglong. Dalam pandangan mereka, pasti orang lain yang berhasil. Mereka dapat membuat daftar orang-orang yang mungkin berhasil. Keduanya berpikir begitu. Su Qingya, yang tahu cerita di dalam, tahu bahwa mereka benar-benar sudah berakhir. Bagaimana mungkin bertemu dengan sekelompok orang itu? Ini masalah sepele untuk menggali tulang akar, tidak apa-apa untuk hidup. Sekarang mereka hanya perlu berdoa agar 5 orang Qinglong menyelamatkan hidup mereka. Sedangkan untuk menjaga akar dan tulang spiritual, itu tidak mungkin. Fraksi utama dari divisi Setan Kota tidak bisa menahannya, apalagi iblis ini. Ye Junlin berjalan cepat sepanjang jalan. Baru saja akan sampai ke tempat persembunyian. Seseorang menghentikannya di depannya. Dia adalah pendeta Tao kecil yang tampan dengan aura halus di sekujur tubuhnya. Tapi itu menakutkan. Seolah-olah langit dan bumi satu dengan dia, dan dia dapat mengerahkan semua kekuatan langit dan bumi untuk digunakannya. Kedengarannya agak mirip dengan latihan yang dibuat sendiri oleh Junjun, yaitu menggunakan elemen langit dan bumi. Tapi Junjun menggunakan elemen langit dan bumi untuk digunakan sendiri, dan membentuk serangan kekuatan setelah pemurnian. Dan pendeta Tao kecil di depannya jelas secara langsung memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk menghancurkanmu. Misalnya medan pegunungan. Mobilisasi langsung untuk menekan Anda. Perbedaan seperti itu. Kuat. Kuat. Lebih kuat dari dewa super terkuat di kerajaan beruang perang sebelumnya. Tapi Ye Junlin tidak tertarik. Dia sekarang hanya ingin menjalani kehidupan biasa dan tidak ingin berpartisipasi dalam hal lain. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Ye Junlin bertanya dengan marah. Sangat menjengkelkan bagi seseorang untuk menghalangi jalan. Pindao ingin menantang kata side by side king. Si.
Tao Cilik menjelaskan niatnya secara langsung. Aku tidak tertarik. Aku tidak ingin bertarung lagi. Cari orang lain untuk bertarung. Ye Junlin berjalan pergi tanpa minat sama sekali. Ye Junlin sudah menebaknya dalam hal pakaian dan kekuatan pendeta Tao kecil itu. Dia pasti dari Tianxi Mansion. Jika sebelumnya, Ye Junlin akan sangat tertarik. Bahkan jika Anda ingin mengambil inisiatif untuk menghubungi dan bertanya, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Terutama pada saat Jun Jun diracun. Dia lebih ingin bertemu orang-orang dari Tianxi Mansion dan divisi Zenmo daripada orang lain. Hanya saja mereka tidak muncul saat seharusnya. Tidak perlu muncul sekarang, tetapi muncul satu persatu. Juga datang untuk menyusahkanmu. Ye Junlin akan pergi, tetapi Taois kecil itu menghentikannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Bab 3224, Istirahat sampai mati. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan tantangan seperti itu, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Boom! Aura mengerikan meledak dari tubuhnya, dan ada suara guntur yang samar. Seluruh orang sombong seperti peri perang. Faktanya, Tianxi Mansion tidak sepenuhnya legendaris. Banyak ahli sihir yang Ye Junlin temui sebelum Daxia sebenarnya diwarisi sedikit oleh Tian Shifu. Setidaknya mirip. Tapi sekarang yang paling ortodoks akan datang. Semua teknik itu adalah pediatri. Mantra yang sebenarnya dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Master sihir yang Ye Junlin temui sebelumnya hanya memanfaatkan situasi. Terus terang, itu semua palsu. Jauh dari mampu melakukan langkah ini. Sekarang pendeta Tao kecil ini liar, seolah-olah dunia sedang marah. Langit dan bumi bersamanya. Dia marah. Langit dan bumi marah. Seperti itulah rasanya. Tapi semakin dia seperti ini, semakin dia bisa membuat Ye Junlin marah. Ini sebenarnya tidak baik. Sangat buruk baginya. Jangan hentikan aku, karena kamu akan mati. Wajah Ye Junlin sedingin es, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun ke level terendah segera setelah dia berbicara. Niat membunuh merembes ke langit. Taois kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aura menakutkannya tampaknya sedikit tidak mencukupi di depan Ye Junlin. Agak menakutkan. Seperti yang diharapkan dari baru saja mengalahkan begitu banyak dewa. Namun, matanya menyala. Ancaman Ye Junlin tidak membuatnya bergeming, tetapi membuatnya semakin bersemangat. Sangat kuat. Persis sesuai dengan standarnya. Dia pasti akan menantang Ye Junlin. Padahal Ye Junlin baru saja mengalahkan 570.000 dewa di kerajaan beruang perang. Dibesar-besarkan hingga tak terbayangkan bagi dunia. Tetapi bagi mereka, para dewa hanyalah bibit dengan akar dan tulang spiritual. Seberapa kuat, dan bagaimana kualitasnya, mereka tidak tahu. Di sini juga, mereka memiliki standar mereka sendiri. Tapi saya tidak tahu standar apa yang dimiliki orang-orang ini di sini. Dan Ye Junlin terlalu mudah untuk berurusan dengan kelompok orang itu. Dan dia tampaknya tidak menunjukkan keterampilan yang menentang langit atau apapun. Mereka tidak begitu jelas tentang kekuatan Ye Junlin. Mereka juga tidak menilai dengan baik. Oleh karena itu, Ye Junlin tak terkalahkan melawan langit, menargetkan dunia, bukan mereka. Kalau tidak, di mana mereka berani menantang? Sekarang saya hanya merasa bahwa Ye Junlin sangat kuat, jadi saya di sini untuk menantang. Oke. Kalau begitu aku akan menyelesaikanmu. Ini juga peringatan bagi yang lain. Ye Junlin tidak berencana untuk pergi. Jika tidak diselesaikan, diperkirakan semakin banyak orang akan menantang diri sendiri atau menemukan masalah di masa depan. Kemudian membunuh Soccer. Kamu bisa menantang. Tapi sudah disepakati sebelumnya bahwa begitu kamu menantangnya, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Sampai kamu mati, itu akan berhenti. Kata Ye Junlin langsung. Wajah Tao kecil itu berubah. Tidak menyangka Ye Junlin begitu kejam. Pesta kematian ada di sini. Jelas sekali ditantang. Dia akan mati. Atau Ye Jun akan mati. Ini. Dia terpojok. Dia awalnya hanya ingin menantang,
Tetapi dia tidak berharap untuk mati. Tapi sekarang, jika ini bukan masalahnya, dia tidak akan bisa mundur sama sekali. Ye Junlin langsung memberinya jalan buntu. Tenggorokannya menggeliat, bibirnya terbuka sedikit, dan tepat saat dia akan setuju, dia mendengar suara tua tapi keras seperti guntur di kejauhan, cepat kembali. Mendengar suara ini, dia tampak kusut, menatap Ye Junlin dengan menyesal, lalu melihat ke kejauhan, menghela nafas, hei. Kemudian seluruh orang itu menghilang seketika. Tidak bisa dijelaskan. Ye Junlin mendengus dingin dan pergi dari sini. Namun, nafas yang ditunjukkan anak ini barusan sudah cukup. Jika sebelumnya, Ye Junlin sangat tertarik untuk bertarung dan mencoba bocah ini. Tapi setelah balas dendam pada Hydra, suasana hatinya berubah. Tidak tertarik sama sekali. Dia tidak peduli siapa yang baru saja dia katakan. Tidak peduli apa tujuan mereka atau apapun. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua sekte Tianxi Mansion keluar untuknya. Taois kecil hanyalah salah satunya. Bab 3225, Istana Licik Qianqiu. Sisi lain. Di desa pegunungan tertentu di Daxia, Xiao Feng bersama dewinya, Qianqiu. Gong Qianqiu berasal dari faksi Paviliun Barat Zenmoshi. Sejak Xiao Feng memberitahu Gong Qianqiu bahwa Qinglong dan beberapa orang keluar, hubungan menjadi lebih dekat. Bagaimana dengan akar adik perempuanmu? Apakah kamu tahu? Gong Qianqiu tiba-tiba bertanya, dan mata yang menawan itu langsung membuat Xiao Feng tenggelam. Xiao Feng menelan dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sepertinya tidak ada yang mengujinya. Adik perempuan Junjun telah diambil oleh tuannya untuk detoksifikasi. Tidak ada waktu untuk menguji tulang akarnya. Tapi aku mendengar bahwa adik perempuanmu sangat berbakat. Haruskah itu lebih tinggi darimu? Tanya Gong Qianqiu. Dia sudah mengukur tulang akar Xiao Feng, yang merupakan kualitas tertinggi. Sangat dekat dengan Qinglong dan mereka. Oleh karena itu, Gong Qianqiu juga mewariskan teknik pemurnian Qi kepada Xiao Feng. Namun, itu selalu menjadi selera Xiao Feng. Beri dia sedikit bantuan, buat dia merasa penuh harapan, dan tiba-tiba menghilang untuk waktu yang lama. Sampai sekarang, setelah Xiao Feng mengendalikan informasi Qinglong dan beberapa orang, Gong Qianqiu mulai melihatnya. Xiao Feng mengangguk dengan keras. Itu pasti. Meskipun sistem evaluasi dari Tianxi Mansion berbeda. Tapi aku yakin, bakat adik perempuanku Junjun sangat kuat. Katakan saja, Qinglong tidak bisa dibandingkan. Aku yakin. Mata bunga persik Gong Qianqiu penuh energi. Xiao Feng tertarik melihat sang dewi. Dan dia melanjutkan. Tidak hanya itu. Baru-baru ini, saya menemukan hal besar dengan berlatih teknik kultivasi Qi. Apa? Gong Qianqiu menjadi lebih tertarik. Bukankah adik perempuanku Junjun membuat latihannya sendiri sebelumnya? Dia pergi dengan caranya sendiri. Saya telah belajar tentang latihan yang dia buat, yaitu menggunakan elemen langit dan bumi untuk kegunaannya sendiri. Saya pikir ada sesuatu sebelumnya, tetapi baru-baru ini saya mempraktikkannya. Setelah teknik pemurnian Qi yang Anda berikan kepada saya menemukan bahwa dia menciptakan teknik pemurnian Qi sendiri. Dia tercengang. Dalam kesannya, teknik pemurnian Qi atau warisan lain dari divisi sihir harus diisolasi dari dunia. Sebelum mereka muncul, teknik pemurnian Qi tidak ada. Tapi dia menciptakannya sendiri. Itu adalah postur menentang langit. Bakat ini saja sudah cukup untuk membuat orang ngiler. Membuat banyak orang gila. Ini harus membuat orang bertanya-tanya seberapa jauh tulang akarnya bisa mencapai. Mungkin itu bisa dibandingkan dengan 5 elemen spiritual root spirit bone yang legendaris. Akar dan tulang spiritual yang bahkan tidak ada dalam legenda. Setelah ini meledak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menjadi gila. Sekarang mencari 5 orang Qinglong dan mendapatkan akar spiritual dan tulang spiritual 5 elemen mereka. Semuanya menjadi gila. Ini tulang akar lain yang lebih kuat. Apakah masih bagus? Semua orang menginginkan transplantasi tulang akar, bukan? Dan ada poin lain.
Karena dia bisa membuat teknik pemurnian Qi, itu berarti akarnya akan dicocokkan dengan sistem pelatihan mereka. Artinya, akar dan tulang spiritual yang mereka bayangkan tidak akan menyimpang. Ini adalah jenis tulang roh akar roh yang paling menakutkan. Hanya memikirkannya sekarang, Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri lagi. Tubuh itu sedikit gemetar. Dia sedikit gemetar ketika berbicara. Kalau begitu, tulang akar adik perempuanmu benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa tulang akar adik perempuanmu. Sepertinya aku akan memukul adik perempuanmu. Idenya sama. Hei. Mendengar ini, Xiao Feng segera berkata, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Hanya tidak mengambil tindakan, tetapi juga pergi untuk melindunginya. Adik perempuan junior saya, bagaimana Anda bisa mengambil keputusan? Mendengar seseorang mengujinya terakhir kali. Kata Xiao Feng. Bab 3226, Ye Junlin tidak tahu bahwa sesuatu terjadi. Siapa? Gong Qianqiu langsung bertanya. Sepertinya dari paviliun utara. Aku tidak ingat namanya. Sepertinya Su atau apa. Kata Xiao Feng sambil menggosok kepalanya. Su Qingya, kan? Gong Qianqiu langsung bertanya. Itu benar. Itu namanya. Xiao Feng segera mengangguk. Napas Gong Qianqiu segera menjadi cepat dan bertanya. Lalu apa yang mereka katakan ketika mereka menguji tulang akar adik perempuanmu? Aku tidak tahu secara spesifik, dan aku tidak memperhatikan. Sepertinya bagus. Gong Qianqiu mata Qianqiu menggigil 2 kali oke, Su Qingya. Anda pergi untuk menguji akarnya. Tidak ada yang keluar sekarang. Itu hanya bisa menjelaskan satu hal, tulang akar gadis ini telah mencapai tingkat menentang langit. Su Qingya dan yang lainnya bersembunyi. Alhasil, rasa penasaran Gong Qianqiu menjadi semakin berat. Dia baru saja mengetahui bahwa Ye Junlin dianugerahkan dewa dalam pertempuran pertama Siberia. Ayah yang menentang, putrinya pasti tidak akan buruk. Sekarang dia bahkan ingin tahu bagaimana asal-usul Ye Junlin. Saya khawatir itu juga level yang menantang langit, kan? Ada juga berita bahwa Ye Junlin tidak terkalahkan di Siberia, tetapi dia tidak memberitahu Xiao Feng. Itulah yang terjadi. Dia juga harus tahu seperti apa akar Junjun sesegera mungkin. Sejauh mana? Tetapi mengatakan tidak kepada Xiao Feng secara langsung, ada terlalu banyak kekurangan. Tidak baik jika Anda dicurigai. Harus menemukan jalan. Benar. Mengerti. Hal besar itu buruk. Su Qingya dan yang lainnya menguji tulang adik perempuanmu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Maka mereka pasti mencoba untuk mengalahkan ide adik perempuanmu. Tulang akar Qinglong diuji. Setelah keluar, semua orang tahu. Tapi sekarang hanya Su Qingya dan yang lainnya yang telah menguji akar adik perempuanmu. Tetapi tidak ada yang tahu. Apa artinya ini? Dalam suara berlebihan Gong Qianqiu yang menambah bahan bakar untuk itu. Xiao Feng juga panik. Suster, apakah akan ada kecelakaan? Di masa lalu, Xiao Feng pasti bisa menemukan masalahnya. Tapi sekarang Sang Dewi memberitahunya, dan dia tidak ragu. Apa yang dikatakan Gong Qianqiu benar. Dan analisisnya sangat fasih. Tapi adik perempuanku dan yang lainnya bersembunyi di tempat tersembunyi. 5 orang Qinglong juga bersembunyi di sana sebelumnya. Itu sebabnya semua orang tidak menemukannya ketika mereka mencarinya. Sekarang, biarkan mereka bersembunyi. Xiao Feng dikatakan. Apakah ada tempat persembunyian? Gong Qianqiu yang pandai segera mengerti. Mengapa saya tidak dapat menemukan siapapun? Ternyata disembunyikan. Dia berpura-pura menarik napas lega dan berkata, tidak apa-apa, sembunyikan, kalau tidak berbahaya. Tapi, sejauh yang saya tahu, orang-orang mencari adik perempuan Anda di seluruh pegunungan dan dataran sekarang. Karena tuanmu ada di Siberia. Pada saat ini Gong Qianqiu baru pada saat itulah saya memberitahu Xiao Feng tentang Ye Junlin yang tak terkalahkan. Kurasa semua orang ingin menemukan adik perempuanmu sebelum tuanmu kembali, jadi mereka melakukannya. Meskipun lokasinya tersembunyi, begitu banyak orang tidak tahan.
Bagaimana jika mereka menemukannya? Ketika Gong Qianqiu mengatakan ini, Xiao Feng langsung panik. Jangan takut dengan 10.000, takutlah dengan apa yang terjadi. Dia segera menjadi khawatir. Anda harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tidak ada risiko. Aku akan segera pergi ke tempat persembunyian untuk melihat. Aku hanya bisa yakin jika aku secara pribadi mengkonfirmasi bahwa tempat ini tidak berbahaya. Jika ada bahaya, aku juga bisa membantu. Xiao Feng hendak segera pergi. Tapi dia kemudian berhenti, menatap Gong Qianqiu dan bertanya, Qianqiu, apakah kamu mau ikut denganku? Jika kebetulan tidak apa-apa, kamu bisa melihat akar dari adik perempuan junior. Gong Qianqiu tersenyum manis. Apakah kamu begitu yakin padaku? Aku masih tidak bisa. Pergi. Xiao Feng segera berkata, aku percaya padamu tanpa syarat. Kamu adalah keluargaku. Bagus. Aku akan pergi bersamamu. Kemudian keduanya bergegas ke persembunyian. Tempat. Pada saat ini, Ye Junlin sudah tiba di tempat persembunyian. Dia belum tahu apa yang terjadi. Bab 3227. Salahkan itu, tapi itu menyakitkan. Aku kembali. Teriak Ye Junlin. Mendengar suara Ye Junlin, semua orang muncul satu persatu. Melihat bahwa Junjun, istri dan semua orang baik-baik saja. Ye Junlin juga menghela nafas lega. Lagi pula, barusan, dia masih sedikit khawatir. Meskipun tempat ini tersembunyi, bagaimana jika seseorang menemukannya? Keraguan itu kini sirna. Sarafnya yang tegang menjadi rileks. Hah? Ye Junlin melirik, seolah-olah ada beberapa sosok yang hilang. Hah? Kenapa ada lebih sedikit orang? Sepertinya Qinglong dan yang lainnya. Alis Ye Junlin langsung berkedut. Pada saat ini, Li Ziran segera berkata, tidak bagus. Junlin, Qinglong dan yang lainnya mungkin mengalami kecelakaan. Ah, apa yang terjadi? Apakah mereka tidak ikut denganmu sama sekali? Wajah Ye Junlin berubah liar. Mereka datang bersama kami pada awalnya, tetapi mereka pergi tak lama setelah mereka tiba. Katakan Anda merawat mereka seperti anak-anak dan melindungi mereka sepanjang waktu. Tapi nyatanya, mereka sudah mandiri. Mereka bisa menangani apa saja. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka tahu lebih baik daripada Anda. Orang-orang dari divisi Zenmo berhubungan dengan mereka setiap hari, dan mereka memiliki penilaian mereka sendiri. Li Ziran memberitahu Ye Junlin semua yang mereka katakan saat itu. Omong kosong. Ini omong kosong. Ye Junlin marah. Aura mengerikan menyapu penonton. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Karena takut meledak menjadi kabut darah oleh napas yang menakutkan ini di tempat. Bukankah dia hanya mencoba membujuknya untuk takut akan hal ini terjadi? Dia sebenarnya tahu bahwa kelima orang itu tidak puas. Tetapi dia berpikir bahwa kelima orang itu akan patuh dan menyembunyikannya jika mereka menampungnya. Hanya saja mereka tidak bisa menahan diri. Saya semua untuk Anda. Ini bukan penculikan moral. Ini benar-benar akan terjadi. Hanya beberapa orang yang tidak mendengarkan. Bukankah ini terjadi? Dipahami. Mengapa begitu banyak orang di luar mencari Qinglong Five? Mereka mencari Junjun dan mencari 5 orang Qinglong sebenarnya berbeda. Junjun mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun, 5 orang Qinglong seharusnya terbunuh, dan mereka dikendalikan oleh faksi tertentu dari divisi Zenmo. Faksi lain tidak dapat menemukan seseorang yang berhasil. Ye Junlin hampir meledak. Tapi tidak mungkin. Sebenarnya, setelah 5 orang Qinglong ditemukan bersembunyi, mereka mencari mereka di seluruh pegunungan dan dataran. Tapi Qinglong dan yang lainnya berpikir bahwa orang-orang itu mencari mereka untuk melindungi mereka. Mereka tidak menyakiti mereka. Ada kekacauan di luar, jadi mereka harus keluar untuk menjamu mereka. Gambaran besarnya. Li Ziran melanjutkan. Ye Junlin sangat marah. Situasi seperti apa yang harus kamu tangani? Ini menunjukkan padamu. Kami khawatir tentang kecelakaan mereka, tetapi kami tidak berani keluar karena takut menimbulkan masalah.
Setelah kami keluar, diperkirakan akan menjadi semakin kacau. Aku juga tidak tahu seperti apa mereka sekarang. Semoga tidak apa-apa. Li Ziran dan yang lainnya juga tertekan. Kamu melakukan hal yang benar. Sekarang di luar, tidak hanya mencari mereka berlima, tetapi juga Junjun, kamu, dan siapapun dari kalian. Begitu kamu keluar, semua orang dalam bahaya. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang yang ada hubungannya denganku, Ye Junlin, dalam bahaya. Tidak hanya semua pihak yang terlibat dalam divisi sihir kota Daxia, tetapi juga banyak orang asing. Pasukan juga dalam bahaya. Berpartisipasilah di sini. Ye Junlin mengangguk setuju. Setidaknya orang-orang ini tidak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Ini adalah hal yang cukup menggembirakan. Kalau tidak, semuanya kacau, dan dia tidak tahu siapa yang harus diselamatkan jika dia ingin menyelamatkan orang. Benar-benar tidak bisa menyimpannya. Ye Junlin berpikir sejenak dan menghela nafas. Hei, itu pasti sudah lama. Ditambah 5 orang Qinglong sangat gila di luar. Sepertinya mereka lebih beruntung. Mereka adalah saudara-saudaranya yang baik, yang telah menemaninya berkali-kali dalam perjuangan dalam perang. Mereka seperti ini sekarang. Mengapa Ye Junlin tidak merasa tertekan? Bab 3228. Ye Junlin benar-benar luar biasa. Jika terjadi kesalahan, mungkin Ye Junlin akan merasa bersalah. Saya hanya bisa berdoa agar mereka baik-baik saja, dan kemudian pergi mencari mereka segera dan menyelamatkan mereka. Kalau begitu ayo kita cari secepat mungkin. Mereka pasti tidak dalam masalah. Jangan dalam masalah. Li Ziran hampir menangis. Oke, ayo cari mereka. Ikuti aku. Jangan tinggalkan aku. Ye Junlin berhenti meninggalkan mereka di sini, dan mengikutinya untuk menemukan mereka bersama. Biarkan mereka tinggal di sini, atau bagaimana jika sesuatu terjadi lagi. Saat itu, Xiao Feng buru-buru membawa Gong Qianqiu ke sini. Namun, Ye Junlin dan yang lainnya baru saja pergi, dan tidak ada seorang pun di sini. Datang ke tempat ini, Gong Qianqiu terkejut. Tidak heran tidak ada yang bisa ditemukan. Itu disembunyikan di sini. Ye Junlin benar-benar luar biasa. Tidak hanya kekuatannya yang dilebih-lebihkan, tetapi bahkan kotanya sangat dalam. Siapa yang bisa membayangkan tempat seperti itu? Di mana orangnya? Kenapa tidak? Tanya Gong Qianqiu curiga. Tapi masih ada sisa nafas, yang membuktikan bahwa mereka belum lama pergi. Bukankah kamu bilang mereka akan selalu bersembunyi di sini? Gong Qianqiu mulai menanyai Xiao Feng. Xiao Feng melihat sekeliling dan berkata, tidak. Tuanku yang kembali. Sebelumnya, mari kita semua bersembunyi di sini dan menunggu dia kembali. Tidak ada bekas pertempuran di tempat kejadian, dan tidak ada jejak lainnya. Itu membuktikan bahwa ini adalah aku tuan telah kembali, dan mereka pergi bersama tuanku. Saatnya menemukan Qinglong 5. Selama Gong Qianqiu tidak terlibat, IQ Xiao Feng masih online, dan dia akan segera menganalisisnya. Ayo pergi, ayo temukan tuan kita. Mereka seharusnya bisa mengikuti, kata Xiao Feng segera. Ini membuat Gong Qianqiu tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak baik bagiku untuk pergi. Bisakah kamu pergi sendiri? Baginya, begitu Ye Junlin kembali, maka tidak ada rencana yang bisa dilaksanakan. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat Ye Junlin, dia telah meninggalkan bayangan di faksi utama divisi setan kota. Selain itu, dia juga memiliki pedang dewa kuno. Siapa yang tidak takut? Setidaknya Gong Qianqiu merasa tidak bisa mengatasinya, dan bahkan takut untuk bertemu. Apalagi dia relatif kosong di hatinya dan tidak berani melihat Ye Junlin. Dia bisa mengendalikan Xiao Feng, tapi belum tentu orang lain. Jika diekspos oleh Ye Junlin, itu akan merepotkan. Karena Junjun tidak bisa mendapatkannya untuk saat ini, maka kita akan membicarakannya nanti. Antrean panjang untuk ikan besar. Tidak perlu mengekspos diri Anda sekarang. Tidak apa-apa.
Kamu adalah milikmu sendiri, dan aku ingin menunjukkan kepadamu tuanku dan tuanku. Kata Xiao Feng. Tidak. Tuanmu sedang terburu-buru untuk menemukan seseorang. Aku khawatir ada bahaya. Kamu cepat dan temukan King Long dan yang lainnya. Lakukan yang terbaik untuk menemukan King Long dan yang lainnya. Cepatlah. King Long dan yang lainnya benar-benar akan mengalami kecelakaan. Bahkan ada hubungannya dengan menghilangnya King Long dan yang lainnya. Tidak cocok untuk melihat mereka untuk saat ini. Desak Gong Qianqiu. Tapi dua kata ini membuat Xiao Feng tergerak. Gong Qianqiu menempatkan dirinya pada posisinya dan memikirkannya. Jauh lebih dari yang dia pikirkan. Oke. Xiao Feng mengangguk dengan keras. Kemudian pergi mencari Ye Junlin dan yang lainnya. Selama Gong Qianqiu tidak kembali ke Paviliun Barat, dia akan memanggil orang-orang untuk membantu Xiao Feng dan sejenisnya. Itulah yang dia katakan. Selain itu, kekuatan di belakangnya juga ingin mendapatkan 5 orang King Long. Jika mereka menemukan King Long, bagaimana mereka bisa memberitahu Xiao Feng dan yang lainnya? Dia baru saja merilis berita, Ye Junlin telah kembali, dengan Junjun Liziran dan yang lainnya di sisinya. Berita ini tidak hanya diteruskan ke pasukan di belakangnya, tetapi juga olehnya ke faksi utama dari seluruh divisi setan kota. Biarkan semua orang tahu bahwa Ye Junlin telah kembali. Junjun juga muncul. Cepat jika Anda ingin mengambil keputusan. Bab 3229, tidak menyenangkan. Dia tidak tahu kekuatan sebenarnya Ye Junlin. Tapi dia ingin diuji. Begitu Junjun muncul, pasti ada beberapa orang yang mau tidak mau mengambil keputusan. Pada saat itu, beberapa faksi dari divisi Zenmo pasti akan bertarung melawan Ye Junlin. Jadi, bukankah ada evaluasi intuitif atas kekuatan Ye Junlin? Menurut standar divisi penindasan iblis mereka, semua orang dapat melihat sekilas kekuatan apa yang seharusnya dimiliki Ye Junlin. Gong Qianqiu hanya menghela nafas dan berkata, "Hei, meskipun aku yang pertama mengetahui keberadaan 5 orang King Long, aku masih selangkah lebih maju." Jelas, pasukan di belakang Gong Qianqiu tidak menculik 5 orang King Long. Masih didahulukan. Tapi tuan berikutnya, aku pasti menang. Mata Gong Qianqiu penuh dengan ketegasan. Dengan Xiao Feng sebagai batu loncatan, masih sangat mudah dilakukan. Sisi lain, Ye Junlin dan orang banyak sudah pergi ke King Long Five. Ada banyak dari mereka, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Segera setelah itu, Xiao Feng menatapnya. Xiao Feng mengulangi analisisnya tentang situasi. Ini membuat semua orang semakin khawatir, dan mungkin sudah pasti, 5 orang King Long benar-benar dalam bahaya. Xiao Feng juga menyebutkan beberapa kemungkinan lokasi. Inilah yang dikatakan Gong Qianqiu kepadanya. Kalau begitu, carilah. Tepat ketika semua orang akan muncul, sekelompok orang muncul. Master Tianslah yang datang untuk memberitahu Ye Junlin berita itu. Setelah 5 orang King Long muncul kembali sebelumnya, mereka pertama kali datang ke divisi Tencent. Tampaknya sekelompok orang datang. Mereka mengikuti kelompok itu dan pergi. Beberapa penjaga surga menjelaskan situasinya. Pergi ke divisi Tianshan. Wajah Ye Junlin tegang. Pimpin kerumunan ke Tenjinji. Pada saat ini, Tenjin juga dalam kekacauan. Setelah tiba, Ye Junlin masih merasakan beberapa helaan nafas. Meski lemah, dia masih merasakannya. Selama dia menemukan nafas seperti ini lagi, dia pasti akan menemukannya. Tentu saja tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Karena orang-orang itu sangat kuat, mereka dapat menahan napas dan tidak meninggalkan jejak. Namun, kekuatan Ye Junlin tidak terduga, dan dia masih menemukan napas ini. Tapi sudah begitu lama, dan 5 orang King Long lebih beruntung. Penjaga Dewa Surgawi sedikit mati rasa. Ini pasti akan terjadi. Mereka menceritakan kisah bahwa banyak orang dari divisi sihir kota datang untuk menemukan 5 orang King Long satu persatu. Sepertinya mereka sudah lama mengincar King Long Five, tapi mereka baru saja bersiap untuk bergerak. Lihat, cari segera.
Hati Ye Junlin juga tenggelam ke dasar. Keluar untuk mencarinya. Tetapi saat ini, Su Qingya dan keempatnya menemukan Ye Junlin. Raja yang berdampingan, kamu akhirnya kembali. Sesuatu terjadi pada saudara-saudaramu. Hei, ini salah kami. Kami selangkah di belakang. Faktanya, kami datang ke sini belum lama ini, dan mereka dibawa pergi. Kami telah mencarinya, tetapi kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Orang yang mengambilnya pasti datang untuk transplantasi tulang akar. Su Qingya berkata langsung. Ledakan. Berita ini sangat mengejutkan bagi Ye Junlin. Ada secercah harapan di depan. Tetapi setelah mendengar kata-kata afirmatif dari Zen Moshi, Ye Junlin benar-benar putus asa. Memotong kemungkinan apapun. Sebagian besar hal sudah terjadi sekarang. Kurasa aku hanya bisa berdoa agar aku tidak kehilangan nyawaku. Hidup saja. Saya tidak peduli tentang tulang akar. Wajah mereka menjadi pucat ketika Plum mewarnai mereka. Pada awalnya, mereka memblokir segala macam hal, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Mereka hanya bisa melihat Qinglong dan yang lainnya pergi. Saya tidak berpikir itu benar-benar terjadi. Kami baru tahu belum lama ini bahwa tulang spiritual dari 5 orang Qinglong adalah tulang spiritual 5 elemen yang legendaris. Ini bahkan belum muncul di berbagai tulang akar berkualitas tinggi dari divisi Zenmo. Ini pasti menyebabkan banyak hal. Perhatian orang. Su Qingya memberitahu Ye Junlin berita lain. Bab 3230, masih ada harapan. Baru sekarang Ye Junlin dan yang lainnya mengerti betapa kuatnya akar dan tulang spiritual dari 5 orang Qinglong. Maka itu berarti bahwa 5 orang Qinglong selesai. Tidak mungkin untuk tidak terluka. Tapi masih ada harapan. Su Qingya membuang sedikit harapan lagi. Ini membuat Ye Junlin dan yang lainnya langsung bersemangat. Dan mereka memandang Su Qingya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah kita masih punya waktu? Su Qingya mengangguk. Baiklah, dengarkan aku. Meskipun masing-masing dari 5 orang mewakili roh dari satu atribut. Tulang roh akar. Tetapi untuk memiliki efek terbesar, kelima jenis tulang roh akar roh harus menyatu. Ini tidak mungkin bagi orang biasa di Departemen Sihir Kota. Atau lebih dari 90% orang bisa melakukannya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain tidak bisa. Beberapa orang bisa. Faktanya, karakter kuat itu telah lama melihat bahwa ini adalah 5 elemen akar spiritual. Hanya saja mereka belum bertindak. Mereka sedang mencoba mencari cara untuk menggabungkan 5 akar dan tulang spiritual bersama-sama. Ini cukup sulit. Karena transplantasi tulang akar membutuhkan banyak uang, dan itu adalah semacam sihir itu sendiri. Transplantasi akar dan tulang spiritual Anda ke tubuh lain setara dengan mencangkokkan bakatmu kepada orang lain. Ini karena keberuntungan. Maka kamu harus membayar harga yang sesuai. Hanya sedikit orang yang tahu jenis sihir ini. Orang-orang seperti itu disebut ahli tulang. Tapi di kota sihir, beberapa kekuatan besar masih secara pribadi mendukung mereka orang-orang seperti ini. Umumnya tidak menggunakannya. Bukan hanya berarti mereka tidak memilikinya. Kamu membutuhkan pisau patah roh tingkat atas, yang khusus digunakan untuk menggali tulang akar. Kedua, ada berbagai semua jenis alat juga langka. Ada persiapan lain dan sebagainya. Yang paling penting adalah 5 ini elemen akar dan tulang spiritual tidak pada satu orang, tetapi didistribusikan pada 5 orang. Kesulitannya banyak. Tetapi bahkan lebih sulit untuk menggali kelima akar dan tulang spiritual, menggabungkannya dengan sempurna, dan kemudian mentransplantasikan tulang akar untuk yang lainnya. Biarkan begini, ini 1000 kali lebih sulit daripada transplantasi tulang akar biasa. Butuh banyak waktu untuk melakukan ini. Jadi kita masih punya harapan. Su Qingya menjelaskan masalah itu secepat mungkin. Semua orang mengerti prinsipnya. Lalu ada harapan. Temukan saja 5 Qinglong sesegera mungkin. Mungkin transplantasi tulang akar sedang berlangsung. Belum lagi apakah tulang akar dapat diselamatkan atau tidak. Setidaknya tidak masalah untuk menyelamatkan nyawa 5 orang Qinglong.
Ini adalah berita terbaik yang Ye Junlin dengar sejauh ini. Masih ada harapan. Temukan sekarang. Pada saat ini, Su Longri memikirkan sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, tapi mereka. Dia ingin memberitahu asal-usul kelompok itu, tetapi Su Qingya segera menutup mulutnya. Oke, tidak apa-apa. Ayo kita cari, kata Su Qingya. Untungnya, Ye Junlin dan yang lainnya tidak memperhatikan Su Longri, yang membuat Su Qingya menghela nafas lega. Ketiga Su Longri saling memandang, dan ekspresi yang sama muncul di wajah mereka, yaitu, mereka bertekad untuk tidak memberitahu Ye Junlin dan mereka tentang kelompok kekuatan ini. Ini adalah rahasia penyihir kota. Identitas grup ini tidak bisa dikatakan. Ye Junlin sama sekali tidak memperhatikan orang lain. Dia hanya ingin menemukan seseorang. Kelompok orang ini masih memiliki sisa nafas. Jika saya mendeteksi nafas mereka, saya dapat menemukan seseorang, kata Ye Junlin. Tapi napas ini sangat lemah, dan di tempat yang begitu besar, saya tidak tahu di mana menemukannya. Su Qingya dan yang lainnya juga dapat mendeteksi napas. Hanya mereka yang menemukan napas ini yang dapat menemukannya. Di mana menemukannya secara langsung? Saya bisa. Saya memiliki persepsi yang kuat dari semua jenis napas dan energi. Saya akan mencoba. Selanjutnya, Ye Junlin berdiri di tempat dan membuka persepsi. Cobalah untuk menemukan napas sebanyak mungkin. Dalam sekejap, persepsinya menyebar langsung dari sini. Bersambung.